Halo water signs, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Eh, Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian, semua tentang kalian, semua tentang kamu di minggu ini. Oke. Eh, Jujur gue males bacain lagi untuk introductionnya ya, yang kalian-kalian yang emang butuh petunjuk untuk gimana cari video kalian di channel gue, maksudnya mencari video yang kalian emang concern gitu ya di channel gue, itu kalian nontonnya di energi hari ini aja. Oke, okay? Di sini gue biar bisa langsung dan biar videonya nggak kelamaan. Gue seperti biasa udah ada oracle card di sini ya, ada 3 pasang ya kan, untuk Pisces, Cancer, dan Scorpio. Langsung aja. Jadi Pisces, kalian dapat dari Mystical Shaman. Dari Mystical Shaman sebagai tema kalian minggu ini. Gue nggak pakai mystical wisdom untuk tema. Mystical Shaman untuk tema kalian dapat stand still, kebalik, stand still, tegak. Kalian udah kebaca dong, ini maksudnya apa? Stand still ya kan, karantina, meditasi ya kan, observasi, merenung ya. Hermit mode lah. Nah kalian dapat kebalik, artinya cukup sudah gitu, cukup sudah mengurung diri. Kita harus keluar, dan adalah saat yang tepat untuk mengerjakan project baru. Jadi kita harus manfaatkan itu sebelum kita malah terbakar di dalam keheningannya kita sendiri. Jadi saatnya kita bergerak. Oke. Dan dari Goddess Guidance kita dapat Laksmi dong. Kita dapat bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Jangan khawatir, Bo, karena segalanya akan baik-baik saja. Ya. Untuk Cancer, kalian dapat 22 ya. 22. The Ghost Dance. Sebenarnya sih ini energi Pisces. Ya, 20. Enggak juga sih, enggak harus energi Pisces. Sotoy banget sih gue. Enggak, bukan energi Pisces. Yang jelas 2 itu energinya siapa namanya, High Priestess. 22 itu energinya High Priestess. The Ghost Dance. The Ghost Dance di sini karena tegak ya, artinya kita kalian diminta untuk mendoakan, menghormati untuk membuat ritual untuk pendahulu kalian, dan kalian mengilhami ya, diminta apa namanya, bakar dupa segala macam itu, nyalain atau enggak nyalain lilin sambil mendoakan pendahulu kalian, dan kalian diminta untuk ya apa namanya, menghargai segala gift, apa sih, hadiah dari pendahulu kita, yaitu pengalaman mereka. Artinya kalian sudah cukup dengan segala cobaan yang dari mereka juga, maksudnya dari pendahulu kalian ya, yang dihibahkan kepada kalian, itu sudah cukup gitu. Kalian diminta untuk ritual sembahyang gitu ya, mendoakan mereka, berterima kasih akan cobaan dan pelajaran yang
pengalaman-pengalaman yang kalian sudah alami saat ini, yang gak jauh dan gak lain dari hibah dari mereka juga ya. Dan di kalian diminta untuk mulai sekarang bebaskan semua, memulai cerita baru tentang kalian seutuhnya gitu. Jadi ini artinya ritual untuk melepaskan dari ikatan-ikatan dari pendahulu-pendahulu yang karma-karma dari pendahulu-pendahulu yang memang membatasi kita. Oke. Dan dari garis guidance dapatnya kurang lebih sama lah. Excel, Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Kalian adalah channel karena kalian punya kuasa dalam menyembuhkan. Oke, Scorpio. Dari Mystical Shaman kalian dapat fire. It's so you. It's so you, so much passion ya, karena by the way Mars itu sekarang memang punya Aries, tapi di ancient astrologi yang namanya Mars itu adalah Scorpio. Oke. Dan Scorpio itu sangat passionate ya, sangat passionate. Dan fire itu melambangkan segala sesuatu yang secara natural tidak permanen. Dan seperti halnya api, apapun yang disentuhkan langsung transformasi. Itu Plutonian, isn't it? Gitu. Sangat Pluto kan. Pluto itu kan planetnya kalian ya, Scorp. Jadi apapun yang disentuh oleh si fire ini, ya dia akan bertransformasi dengan cepat, Ya, entah itu beauty atau chaos, ya, beauty atau chaos. Jadi apapun ajakan dari invitation dari fire ini adalah apapun yang ingin kita lepaskan itu lemparin aja ke api supaya dengan cepat tertransform gitu. Secara physically dan ya, seperti kalau ritual purnama kayak gitu, di saat kita emang ingin merilis segala sesuatu, kita tulis gitu ya, kita tulis semua, mau ngelupain orang, tulis namanya ya, karakter yang kamu gak suka, yang kalian gak suka, tulis ya, apa semua yang kalian gak suka, bahkan dari diri kalian sendiri gitu, bakar di bulan purnama. Fire, dan itu juga tentang passion kan, passion banget ya gitu, dan bisa menjadi beauty dan bisa juga menjadi chaos. Bagaimana kitanya sendiri membawanya. Oke, Scorp. Oh ya, dari garis guidance kalian dapat era Kura, blossoming. You are just getting started. So have patience with yourself and the process and do not give up. Jadi kalian baru saja mulai. Jadi bersabarlah terhadap diri kalian sendiri dan prosesnya, jangan menyerah. Oke. Dan sekarang gue pakai tarot akan tarik untuk semua ya, untuk Pisces, Cancer dan Scorpio. Incoming waves energi minggu ini apa? Secara finansial, secara sosial ya, kehidupan sosial, asmara, challenge. Oke. Bawahnya dong. Gue selalu pakai traditional deck untuk secara keseluruhan. Abis itu baru gue pecahin lagi Pisces, Cancer, dan Scorpio. Masing-masingnya adalah gue akan tarik apa hambatan di minggu ini. Challenge-nya apa?
semesta akan membimbing atau membantu dalam hal apa. Bagaimana semesta membantu dan membimbing kalian, dan langkah terbaik untuk dilakukan di minggu ini. Oke? Apa yang water sign harus tahu yang terbaik untuk minggu ini? Incoming waves on financial opportunity, social life, love life, and its challenges. Pisces, Cancer, Scorpio. Apa yang water sign harus tahu di minggu ini yang terbaik? Incoming wave on financial opportunity, social life, love life, and its challenges. Pisces, Cancer, and Scorpio. Incoming waves for water signs this week. Incoming waves for water signs this week. And in finance, social life, love life, and its challenges. Incoming waves. Queen of Swords kebalik. That's not good. Okay. On financial, Three of Pentacles ya, bukan Five of Pentacles ya. 3. Yang nyaru jadi 5. Ini bukan coincidence. Ini bukan kebetulan. Mungkin Three of Pentacles ini ya, dia datangnya menyaru sebagai kehilangan. Oke. Opportunity datang ya seperti orang yang lagi butuh. Tapi padahal ini mengajak kolaborasi kan. Ya. Dan itu kesempatan loh, peluang. Oke. Social life, kehidupan sosial. King of Pentacles. Energi Taurus, Capricorn atau Virgo. Love life, asmara. The Chariot, energi Cancer. Challenge. Energi secara keseluruhan. Nine of Pentacles. Nine of Wands. Di bawahnya ada Hierophant. And Ten of Cups. Oke. Energi yang akan datang adalah energinya air signs, entah itu Aquarius, Gemini, atau Libra ya. Menurut gue secara personal ini energi Libra, tapi whatever is the case ya, apapun ya, ini kebalik Bu. Jadi energinya nggak oke. Kenapa? Ini oke, walaupun galak ya, tapi dia oke. Right? Karena dia galak, bahkan dia sangat tegas. Dia bisa memotong segala hal yang memang sudah tidak berfungsi. Begini, kesannya tidak ada kebenaran yang diucapkan. Kesannya lebih tentang manipulator. Dan mungkin yang diucapkan itu sebaliknya, tidak ada yang benar, kebalikannya gitu. Libra. Sekarang Virgo kan ya.
Ini mungkin tentang money, income, values, material possessions, dan work ethic. Prioritas yang nggak benar. Yang nggak oke gitu, energinya nggak oke, karena tidak mencerminkan kebenaran. Dan gitu deh, kalian ngerti. Finansial atau peluang, yaitu adalah terbuka peluang, ada kemungkinan untuk kolaborasi. Oke. Kehidupan sosial kita sangat grounded. Napak. Kita tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, kita tidak terlalu open-open banget, kita scoot. Kita scoot. Ada apa? Oke. Baca situasi ya. Taurus itu di ini juga tentang jarak, travel. Semuanya lo punya masalah dengan travel. Covid kali gitu kan. Travel atau berjarak ya, karena sesuatu menjadi punya jarak, atau ya gitu deh, punya jarak. Tentang perbedaan juga, tentang struktur, tentang nilai-nilai, tentang sesuatu yang asing, segala sesuatu yang asing atau tidak familiar ya. Sebentar. Tentang ya karena Uranus juga lagi di situ ya. Uranus juga inginnya pemberontak kan ya, si Uranus juga ya, pemberontak. Jadi dia ingin melanggar, dan ini King of Pentacles-nya artinya juga komitmen dan tradisi. Ada konflik di situ yang jelas. Oke. Dan ini tentang kehidupan bersosial ya. Kesadaran kita bersosialisasi. Jadi kita diminta untuk humble, grounded, bertanggung jawab, beretika. Dan di asmara kita move on. Ada kemenangan, ada movement, ada travel. Nah ini travel, relokasi, movement lah, tindakan. Cancer. Ini diantara network, friends kita, teknologi, harapan-harapan ya. Dan Venus masih di Cancer, tapi sebentar lagi mungkin minggu depan pindah ke Leo, right? Yang artinya adalah mengekspresikan diri dan segala macamnya. Dan kepercayaan diri. Yang jelas ini tantangan kita adalah meninggalkan kita yang lama dan memulai kita yang baru. Energi secara keseluruhan adalah Nine of Wands. Kita di jalan buntu, kita di akhir jalan kita. Kita diminta untuk melepaskan segala beban kita dan menyerah pada tradisi. No fucking way. Menyerah terhadap tradisi, komitmen,
spiritual. Atau nilai-nilai itu sendiri. Oke, sekarang gue mau baca. Gue mau klarifikasi ini dulu nih yang kebalik nih. Si Libra kebalik. Queen of Wands kebalik. Temperance. Six of Wands. High Priestess. Wow. Wait just a second yo. Klarifikasi dari Queen of Swords kebalik adalah Queen of Wands kebalik. Energinya Aries, Leo, dan Sagittarius. Kebalik. Ini orang nyebelin banget sih. Kalau kebalik itu manipulator sih. Dengan segala passion ya. Kan sangat passionate ya, fire signs ya. Dengan segala passionnya dia memanipulasi. Sudah. Oke. Klarifikasi dari Queen of Swords ya. Dia nih tegakkan. Dia instingnya kuat. Oke. Dan dia punya patience, oke banget. Dia selalu bisa mengekspresikan dirinya. Dia sangat determinasi, go getter, oke. Percaya diri yang tinggi. Jadi nyebelin banget ya kalau kebalik. Masalahnya adalah mungkin dia nggak bisa mengutarakan dirinya, mengekspresikan dirinya. Karena dia dalam masa penyembuhan, healing dari sesuatu tugas yang baru saja diselesaikannya. Ya. Kemenangan akan suatu tugas yang diselesaikannya. Dan di situ ada silence dan secrets, rahasia-rahasia. Gue mau klarifikasi ini, challenge. Nggak usah. Mungkin ada yang ada yang di link sama Capricorn. Oke. Sekarang Pisces. Apa yang Pisces harus tahu yang terbaik di minggu ini? Apa yang menghambat Pisces? Challenge-nya, bagaimana semesta membantu dan membimbing Pisces, dan langkah terbaik untuk Pisces lakukan di minggu ini. Berisik banget itu. Apa yang menghambat Pisces? Challenge Pisces di minggu ini. Bagaimana semesta membantu dan membimbing Pisces, dan apa yang harus Pisces lakukan di minggu ini. Eight of Cups kebalik yang menghambat Pisces. Challenge ya, Queen of Wands. Bagaimana semesta akan membimbing dan membantu Pisces? Three of Swords.
apa yang Pisces harus lakukan yang terbaik untuk melewati minggu ini. King of Pentacles, Taurus, Leo. Capricorn. Wow, it's going to be a huge deal, Pisces. Oke. Yang menghambat Pisces adalah tidak bisa moving on atau kembali ke sesuatu kondisi yang sudah berakhir. Revival. Jadi menghidupkan kembali sesuatu yang sudah berakhir. Yang menghambatnya adalah itu. Dia tidak bisa move on. Dia terikat. Challenge-nya adalah mungkin kita berhubungan dengan Aries, Leo, atau Sagittarius. Buat gue secara personal ini energinya Leo, ya. Kebiasaan kita sehari-hari tentang kesehatan kita sendiri dan bagaimana kita melayani orang lain. Ini bisa juga dibilang mistress ya, karena dia sangat Queen of Wands itu sex bomb. Kepercayaan diri sama seperti yang tadi kan, cuman dia kebalik yang ini tidak. Challenge-nya mungkin adalah kita harus mengekspresikan diri kita sendiri, ya, dan determine terhadap goal kita, fokus terhadap passion kita, ya. Mungkin beberapa dari kalian ada juga yang mengalami karena sesuatu itu sudah berakhir. Karena ada ending di situ. Ya, jadi untuk nge-revival sesuatu yang ending, menghidupkan yang sudah mati. Bagaimana semesta membantu dan membimbing kita dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Jadi kita akan ditunjukkan, kita akan dibuat kecewa. Langkah terbaik untuk kita lakukan adalah commit to ourselves, ya. Hargai diri kita sendiri. Komit kepada diri kita sendiri. Apapun itu yang terjadi, kita harus komit terhadap diri kita sendiri. Kalau memang apapun yang akan terjadi itu mendukung nilai kita, oke. Yang jelas kita harus konsisten dengan nilai kita sendiri dan struktur kita sendiri. Ini energi Taurus. Dalam berkomunikasi. Dan energi secara keseluruhan adalah the devil. Ini yang membuat kita nggak bisa terikat, hambatan kita. Dan mungkin ada sexual attraction di situ.
Capricorn. Cerita lama. Cerita yang udah pernah mati. Kembali lagi. Oke, apa pembelajaran apa untuk Pisces di minggu ini? Mystical wisdom. Pembelajaran apa yang harus dipelajari oleh Pisces minggu ini? Oh, follow your intuition, ikutin insting kita aja. Okay. Apa kata universe? Oops, sorry. Apa kata universe buat Pisces minggu ini? Buat Pisces di minggu ini. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this sphere through the eyes of the teacher of life. Saya menyaksikan gelap dan saya menjadi saksi kegelapan dan memanggil terang melalui doa. Terima kasih semesta yang sudah membimbing saya untuk melihat ketakutan ini melalui sepasang mata dari guru cinta. Oke, Pisces, that is your week. Untuk Cancer, apa yang Cancer harus tahu dan terbaik untuk Cancer di minggu ini? Hambatan, challenge. Bagaimana semesta membimbing dan membantu Cancer, dan apa yang Cancer harus lakukan yang terbaik untuk melewati minggu ini? Apa yang Cancer harus tahu di minggu ini? Apa yang menghambat Cancer? Tantangan Cancer apa? Bagaimana semesta membantu dan membimbing Cancer? Dan apa yang terbaik untuk Cancer lakukan di minggu ini? Yang menghambat Cancer adalah the Lovers and Six of Wands. The Lovers, Gemini. Mungkin kalian punya Gemini di chart kalian, atau cerita yang sudah mati, cerita yang sudah selesai. Dan reputasi kalian dan kemampuan kalian
mengakhiri cerita itu ya, adalah hambatannya. Karena reputasi, karena dengan kalian mampu mengakhiri cerita cinta yang tadinya adalah pilihan, ya, yang tadinya adalah pilihan, dengan mengakhiri itu, ya, kalian akan membuka kesempatan untuk reputasi kalian sendiri, bahkan income, pekerjaan, peluang. Sangat spesifik ya, mungkin nggak untuk semua kalian, maksudnya ini kan general ya, jadi mungkin yang gue ngomongin terlalu spesifik untuk beberapa dari kalian. Atau kalian dengan mengakhiri suatu cerita ya, yang tadi karena kalian sudah mengambil keputusan dalam hubungan relationship kalian, dan itu istilahnya victory ya, itu akan membawa value buat kalian sendiri. Challenge-nya Two of Pentacles, pilihan lagi. Kalian sibuk dengan dua hal yang berbeda ya, dan itu sangat menyita perhatian, waktu, dan fokus energi kalian. Jadi kalian harus jatuhkan satu. Bagaimana semesta akan membantu dan mendukung kalian? Knight of Wands, kebebasan, mandiri. Energinya Sagittarius. Kebebasan dalam berpikir, dalam kegiatan sehari-hari, dan bagaimana juga melayani orang lain dan dalam menganalisa segala sesuatu. Kalian akan diberi kebebasan dalam memilih kegiatan sehari-hari kalian, dalam melakukan itulah apa yang harus dilakukan, apa yang terbaik untuk dilakukan Cancer minggu ini. The Empress itu energi Libra atau enggak Taurus ya, atau orang ketiga atau pihak ketiga, atau tapi ini karena pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ya. Jadi dengan penuh cinta dengan penuh cinta. Venus itu kan harmoni, cinta, keindahan ya. Sebentar ya. The Empress itu juga artinya melahirkan sesuatu keadaan baru ya, project baru, bisnis baru, ide baru ya. Memulai sesuatu yang baru. Energi secara keseluruhan Ten of Pentacles, stabilitas sama kemapanan. Sebentar ya. Energi secara keseluruhannya adalah
kemaparan dan stabilitas. Jadi tutto bene, tutto oke, semua baik-baik aja sih buat kalian. Pembelajaran apa yang harus dipelajari? Pembelajaran buat Cancer di minggu ini. Seriusan lo, gue kapok lo kalau udah sampai pagi ya. Siang-siang di hari itu gue paling benci bikin video. Berisiknya ya ampun, nggak tahan gue. Polusi udara, polusi suara. The animal bond. Stand up for all animals. Nggak ngerti deh gue tuh gimana korelasinya dengan cerita kalian, gue nggak tahu. Mungkin insting ya. Kayak si insting. Apa kata universe untuk Cancer di minggu ini? Apa kata Cancer? Apa kata Cancer? Apa kata semesta untuk Cancer di minggu ini? Apa kata semesta untuk Cancer di minggu ini? Apa kata semesta untuk Cancer di minggu ini? I surrender to a power greater than me. Saya berserah kepada kuasa yang jauh lebih besar lebih besar daripada saya. Oke, Cancer, that is your reading for this week. Scorpio, this is your time. Apa yang Scorpio harus tahu di minggu ini? Apa yang terbaik untuk Scorpio tahu di minggu ini? Apa yang menghambat Scorpio? Maaf ya. Apa tantangan Scorpio? Dan bagaimana semesta membantu dan membimbing Scorpio? Dan apa yang harus dilakukan Scorpio yang terbaik untuk di minggu ini? Apa yang menghambat Scorpio dan tantangannya? Dan bagaimana semesta akan membantu dan membimbing Scorpio? Dan apa yang terbaik untuk Scorpio lakukan di minggu ini? Yang menghambat the Tower. Energi kita sendiri. Tantangannya adalah Four of Water. Bagaimana semesta akan membantu dan membimbing kita? Queen of Air. Tapi itu kebalik, Cin.
dan apa yang harus kita lakukan untuk yang terbaik minggu ini. Magician, kita mampu. Energi Virgo, Merkuri lagi di Virgo, right? Energi keseluruhan, Nine of Fire. Untuk mencapai destinasi kita, ini stars ya, bintang-bintang ini, kita sudah melewati kegelapan. Udah saatnya kita lepaskan yang lalu-lalu untuk mencapai destiny kita dan harapan-harapan kita sendiri. Yang menghambat kita adalah the Tower. Ini bisa juga komunikasi. Dan tantangannya adalah karena sesuatu itu stagnan, maksudnya stagnan, membosankan, tidak membahagiakan ya, monoton. Kita bosan ya. Dan bagaimana semesta membantu dan membimbing kita. Queen of Air, kita akan dihadirkan atau kita akan menjadi, kita akan mengembody, membawa atau berkarakter seperti Queen of Air. Kita bicara jujur dan apa adanya ya, dan tanpa hesitance, tanpa ragu-ragu. Kalau perlu cut hal yang memang tidak benar. Mungkin seorang lawyer, energi Libra. Ya, sesuatu yang sudah kelar, sesuatu yang sudah hancur, dia nongol lagi, Bo. Dan langkah apa yang terbaik untuk Scorpio lakukan adalah menjadi diri sendiri, yaitu The Magician, energi Virgo. The Magician Scorpio itu bisa jadi The Magician juga lah. Ya komunikasi sih, komunikasi. Karena Merkuri juga lagi di Virgo. Apa kata mystical wisdom, pembelajaran apa Scorpio harus pelajari? Ini juga tentang hope kita ya, tentang harapan-harapan kita. Kalau kita mampu melakukan apapun yang memang kita pikir, apapun yang kita inginkan untuk menjadi nyata, kita mampu membuatnya menjadi nyata. Dan di sini memang kita diminta untuk melepaskan semua hal yang sudah lewat. Di baliknya ada patience, healing, transformasi, fire, Scorpio. Pembelajaran apa buat Scorpio di minggu ini? Pembelajaran apa buat Scorpio di minggu ini? Dolphin, don't worry, be happy.
Apa kata Universe Tarot untuk Scorpio minggu ini? Apa kata Universe untuk Scorpio di minggu ini? Mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio seperti kalian, atau Virgo atau Libra. Atau kalian punya semua itu di bercat kalian. Sagittarius, Cancer, Taurus, Leo, Aries. Apa kata Universe Scorpio minggu ini? Through prayer and meditation, I create the ripple effect of peace in the world. Melalui doa dan meditasi, saya membuat efek domino tentang damai di dunia. Semoga bermanfaat semuanya dan berguna ya. Kalau emang resonate jangan lupa untuk komen ya, atau likes-nya. I will be appreciate. Oke. Makasih banyak. Dadah. Sampai ketemu selanjutnya.